Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan semua pengikutnya hila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim was-salihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Orang laki-laki itu bertanggung jawab terhadap orang perempuan. Seorang suami punya tanggung jawab terhadap istri dan keluarganya. Sebab Allah telah memberikan kelebihan kepada sebagian laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Dan karena kemampuan mereka laki-laki memberikan belanja dari sebagian harta mereka, maka orang perempuan yang soleh itu ialah mereka yang menjaga kehormatannya sewaktu suaminya tidak ada, suaminya tidak berada dalam pandangannya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaganya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini turun berkaitan dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansori yang memukul istrinya. Istrinya ini adalah anak perempuan dari Muhammad bin Maslamah. Ketika perempuan itu datang dan mengadu kepada Rasulullah, maka beliau memerintahkan kisos, balasan atau siksaan kepada suaminya tersebut. Kemudian Jibril turun dengan membawa ayat Rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita yang bertanggung jawab terhadap perempuan. Jadi peran tugas seorang laki-laki adalah menjadi melindungi, menafkahi, mengajarkan segala hal keterkaitan kepada keluarganya. Ini adalah tanggung jawab laki-laki yang tidak bisa dibalik. Artinya ini harus menjadi kata kunci dari setiap mereka yang memiliki keluarga untuk melakukan tanggung jawab ini sebagai seorang suami. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, khairun nas imra'atun inna turat ilayya sarratka wa in amartaha atau atka wa in ghibta anha hafadatka fi malika wa nafsiha. Sebaik-baiknya perempuan, kalau perempuan itu adalah bila engkau lihat dia, maka dia akan menggembirakan. Sebaik-baiknya wanita itu ketika dilihat oleh suaminya menyenangkan. Bila engkau perintah, dia mentaati, dan bila engkau tidak ada di sisinya, dia menjaga hartamu dan menjaga pula akan dirinya atau kehormatannya. Ini adalah peran atau kriteria dari sebaik-baiknya wanita. Jadi antara suami dan istri punya peran masing-masing sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini.
Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, seorang perempuan apabila mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa sebulan, bulan Ramadan, kemudian dia memelihara farjinya atau kemaluannya dan mentaati suaminya, maka akan masuk surga dari pintu mana dia kehendaki. Ini sebagaimana yang disampaikan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Nuaimin. Dan orang wanita yang soleh ini mempunyai kedudukan istimewa. Almar'atu sholihatu khairun min alfi rajulin ghairu sholih. Seorang wanita yang soleh itu lebih baik daripada 1000 orang laki-laki yang tidak soleh. Wa ayyuma imra'atin khadamat zawjaha sab'atan ayyamin aghriqu anha sab'atun abwaban nar wa futihat laha samaniyatun abwabil jannah tadkhuluha min ayyiha sa'at bi ghairi hisabin. Seorang perempuan yang berkhidmah, maksudnya melayani suaminya selama 1 minggu, maka ditutuplah daripadanya 7 pintu neraka dan dibukakan baginya 8 pintu surga, dan dia boleh masuk dari mana saja bighairi hisabin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira lagi bahwasannya seorang perempuan yang soleh, Rasul mengatakan, ma min imra'atin takhidu illa kana khaiduha kafaratan lima madha min dunubiha. Bahwasanya tidaklah seorang perempuan yang haid itu kecuali haidnya, menstruasinya merupakan penghapus atau tebusan untuk dosa-dosanya yang telah lewat. Wa in qalat, ketika fi awalil yaum, ketika hari pertama haid, kemudian dia membaca alhamdulillah ala kulli halin wastaghfirullah min kulli dhanbin kataballahu lahu bara'atan minan nar. Ketika dia hari pertama membaca alhamdulillahi ala kulli halin wastaghfirullah min kulli dhanbin, maka Allah Subhanahu wa taala Allah menetapkan dia bebas dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa jawaza ala sirati, dia akan mudah untuk melewati jembatan sirat. Wa amanan minal adabi, dan aman dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa Allah taala laha bi kulli yaumin wa lailatin darajatan arba'ina syahida. Allah mengangkat derajatnya setiap hari, setiap malam dengan 40 orang mati syahid. Idza kanat dzakiratullahi ta'ala fi khaidiha, bila dia selalu berzikir, ingat kepada Allah selama masa haidnya. Nah, barokah ini menurut Hasan al-Basri, bahwasannya perempuan ini mendapatkan fadilah, keagungan, kemuliaan yang luar biasa ini adalah mereka yang taat kepada suaminya dalam masalah agama. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ini beberapa tanggung jawab dari masing-masing, dari suami dan juga istrinya. Laki-laki sebagai ar-rijalu qawwamun, ya, tanggung jawab terhadap keluarganya, sedangkan perempuan ini adalah menjaga kehormatannya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadilah-fadilah yang luar biasa diberikan kepada wanita-wanita soleh yang mereka berbakti kepada suaminya. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Al-Fakir In'amul Khairi wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.